dari dari MAN 1 Wonosobo. Yang saya hormati, terima kasih atas talentnya. Ini sudah yang beberapa ya, angkatan dulu juga sering kakak kelas kamu di sini. Masalah kita bersyukur sebagai penerima kuasa pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat tanpa musibah apapun. Dan tidak usah kenalan, saya jenenge tak tembak lagi. Nah, betul. Wong desa ini jenenge Pak Yu. Top. Hari ini Mbak sekalian kami terima untuk kegiatan observasi dalam rangka menyelesaikan tugas kita namanya UPT Balai Benih Pendidikan Wonosobo, yang kemudian kita punya ada 4 lokasi di Balai Pendidikan Kenjer, Balai Pendidikan Sidojoyo, Balai Pendidikan Sono, satunya Balai Pendidikan Jepundwo. Nah, kemudian yang baru beroperasi kita di Balai Pendidikan Kenjer dan Balai Pendidikan Sono sama Balai Pendidikan karena keterbatasan personil dan sebagainya. Untuk Jepundwo baru mau akan kita alokasikan untuk kegiatan mungkin di tahun 2024. Apa saja yang akan ditanyakan dari Bapak sekalian, mungkin kalau nanti kami bisa jawab sekarang, kalau belum bisa jawab berarti untuk bayar. Jadi itu kan kalau mau ini membuat kolam-kolam seperti ini harus ada ukurannya, Pak. Jadi boleh tahu berapa ukuran kolam tersebut? Sebelum saya jawab, tentu akan kami jelaskan fungsi dari kolam itu sendiri. Kita ada persiapan kolam induk, itu kolam induk. Jadi kolam induk ukurannya lebarnya 2,5 sampai 3 meter, panjangnya 22 meter, kedalaman airnya 180 cm. Khusus untuk kolam induk. Lanjut, kita punya kolam induk saja ada 2 jenis, yaitu kolam induk jantan dan kolam induk betina. Kolam induk betina yang ini, kolam induk jantan yang sebelah sini. Tadi barusan habis mangkap ikan ke jantan karena kita proses untuk pemijahan. Tahu ya pemijahan tadi? Ya. Kawin. Karena mengawinkan ikan, penting jodoke lanang kayak gitu. Ya. Tadi pertanyaannya apa, kolamnya ukuran berapa gitu ya? Jadi tak jawab yang untuk kolam induk panjang 24, lebarnya 3 meter, kedalaman air 100. Untuk yang kolam pejantan ukurannya itu 4x6, ada 1, 2, 3 kolam pejantan. Kemudian setelah kita kebetulan kita baru budidaya ikan nila dan lele. Ya, yang lele kita belum kita optimalkan karena tadi keterbatasan personil kita, dan teknisnya tenaga teknisnya baru 3 dengan saya kadang-kadang yang dikumpulkan. Jadi untuk proses pemijahan ini kolam induk jantan betina sudah. Kolam pemijahan, jadi kolam pemijahan kita ukurannya tidak tentu tetapi mengacu kepada ukuran per meter kubik. Jadi setiap 1 meter kubik air itu bisa untuk satu pasang itu 1 jantan, ini 3 betina atau 5 betina ya. Jadi ada kolam jantan, kolam betina, kolam pemijahan. Kita yang sebelah sini kolam pemijahan ada ukuran 5 kali 22. Kemudian 45 atau 5 kolam pemijahan dengan ukuran 15 kali 20. Ada nanti 2,5. Lanjut kolam pedederan. Ini kolam pedederan. Kolam pedederan 1. Ini kolam pedederan 2. Bedanya apa? Kolam pedederan 1 itu biasanya berasal dari ikan yang lahir baru umur 5 hari kita bedel di kolam pedederan 1. Kalau sudah pedederan 1 selesai di usia 20 sampai 30 hari pindah ke kolam pedederan 2. Hasilnya ini. Nah, ini kalau di pedederan 2 panennya apa, nanti ukuran yang besar, ukuran 9 cm.
cm? Ya, dari larva sampai dengan ukuran 35. Dari 35 nanti pindah ke sini, nanti panennya 79 baru 15. Oh, kriteria benih yang digunakan itu seperti apa ya Pak? Kriteria benih yang digunakan. Jadi benih yang digunakan bersumber dari induk yang punya kualitas. Dalam hal ini induk yang unggul. Dari mana kita bisa ketahui induk unggul? Induk yang berasal dari sumber punya legalitas, yaitu tidak bisa kemudian mengambil calon induk dari, contohnya dari pasar atau dari pembesaran petani. Itu untuk yang nila kita yang hitam berasal dari Balai Pembudidaya Ikan di Wanayasa, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, itu yang khusus namanya calon induk nila hitam Nirwana 3. Nila hitam. Nirwana 3. Nah, itu yang tadi ditanyakan benih kriteria benih yang apa? Benih yang berasal dari induk yang baik dan berkualitas dan unggul. Kita lanjut ke pertanyaan tadi. Pemberian pakan dalam sehari itu Pak mencapai berapa kali? Kalau kita petunjuk dari pabrik pakan itu secara teknis juga kita sesuaikan dengan lokasi kita budidaya. Artinya di daerah dingin atau daerah panas, kalau petunjuknya 3 kali sampai 5 kali. Tetapi kemudian kita pengkondisian pada saat misalnya pada terjadi sore hari hujan, kita nggak ngasih makan. Jadi makan hanya pagi dan siang. Pagi jam 8 jam 9, siang jam 12 jam 1 atau jam 2. Ke pertanyaan selanjutnya, ikan apabila ikan terserang oleh hama, cara menanganinya itu bagaimana? Hama apa dulu? Hama mungkin ya ikannya sakit apa gimana? Itu namanya penyakit. Kalau hama, kita sekarang kan lagi musim itu apa? Burung, tahu ya, burung kuntul itu ya, yang gagak yang besar itu kita sebetulnya baru kita antisipasi, rencananya kita mau pasang. Nah, di teman-teman pembudidaya di lapangan di sawah sekarang udah pakai jahit, kita belum, karena itu tadi kita keterbatasan untuk sarana prasarana. Untuk penyakit kita biasanya di musim penghujan yang banyak terjadi penyakit. Kalau di musim kemarau seperti ini, karena airnya lancar, kemudian tidak terlalu asam, jarang sekali timbul penyakit. Karena ikan nila termasuk ikan yang agak lebih paham terhadap penyakit. Pada saat kita melakukan panen, baik panen induk maupun panen larva atau panen dederan, kita biasanya antisipasi untuk melakukan agar ikan yang luka kita rendam dengan air garam krosok. Air garam krosok? Ya. Air garam krosok itu apa? Garam tuh, garam yang di pasar itu yang tidak beriodium gitu. Oh. Nah, itu biasanya 3% per. Pertanyaan selanjutnya, ikan bisa dipanen itu setelah mencapai usia berapa tahun, berapa hari? Untuk yang konsumsi atau benih, kita kalau panen tergantung kebutuhan masyarakat yang diinginkan ukuran berapa. Larva pun bisa jadi kita panen, karena masyarakat butuh yang namanya pendederan satu. Jadi larva itu yang usianya umur baru 5 hari menetas. Ketika sudah menetas, dieram di induknya. Kalau sudah nggak muat, dilepas, diawasi, kita panen. Itu lihatnya baru umur 5 hari. Itu yang 5 hari. Nah, kemudian ada lagi yang kebutuhannya kita panen, ini yang ukuran dederan 1, nanti ukuran 35 kita panen. 35 nanti ke sini ukuran 9-12 kita panen. Nanti masukkan ke kolam pembesaran. Dari 9-12 sampai panen konsumsi sekilo isi 456 itu butuh waktu 4 bulan. Dari 9-12 itu ya hampir segini lah, 4 bulan panen. Kalau subur pakannya bagus 3 bulan sudah. Lanjut. Terus Pak, sistem pemasarannya itu gimana? Khusus untuk balai benih apa secara umum? Khusus untuk balai benih. Untuk balai benih, kebetulan kami melayani masyarakat pada saat ketika kita melakukan
panen baik panen laba, panen bunderan 1 maupun panen bunderan larva nanti jebol lain tadi bunderan 1 ukuran 35 dan ini 912. Berarti itu tuh masuknya Ke masyarakat umum masyarakat umum. ya, dan tidak setiap hari kita bisa melayani karena produksi kita 1 bulan paling 3 kali kita panen. Lanjut. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Semoga pertanyaan-pertanyaan ini bisa bermanfaat bagi kami dan semoga dari antara kita bisa melanjutkan pendidikan. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kami secara detail dan ringkas dan mudah dipahami. Mudah-mudahan bisa selain untuk tugas sekolah juga nanti akan terkesan di ketika balik ini. Karena kita balik ini untuk melayani masyarakat, kita sih salah satu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan benih di Wonosobo. Jadi ya harapannya belum semuanya masyarakat bisa kita tercukupi kita layani. Tapi paling tidak kalau ada yang datang ke sini, Pak ada benih, insya Allah ada. Mohon maaf, tadi ada beberapa terkait dengan pertanyaan yang mungkin sudah kami jawab dengan jawaban saya mungkin bisa jadi berguna bagi Bangga, dan mungkin kalau yang kurang berguna juga harapannya nanti bisa untuk sharing atau Bapak juga bisa kalau mau belajar perikanan juga kami dalam hal ini membuka diri, karena yang penting kalau ini kan karena antar lembaga, jadi kalau ada surat seperti ini kita terima dengan. Kalau untuk sendiri misalnya datang ke sini, Pak saya mau ikut nyemplung milih ikan induk betina sih kayak apa, jantan kayak apa, silahkan. Jadi kita buka untuk teman-teman masyarakat di Wonosobo. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.